Oke, sekarang pertanyaan saya begini. Apakah kamu sudah merasa imanmu sudah teguh di dalam baptisan yang kamu terima di HKBP? Kamu sudah teguh Pak, dengan iman melalui baptisan yang kamu terima di HKBP? Bukan hak saya, penghakiman adalah hak yang ilahi. Gitu. Kalau saya nggak bisa menghakimi ya. Saya nggak mau dihakimi Tuhan nanti. Silakan Toto. Tes. Shalom Kak. Halo. Tanya apa? Ya, suara saya jelas ya Kak? Ada. Oke, terima kasih Kak sebelumnya atas opportunity-nya. Jadi saya ini, kita terbuka aja ya Kak. Saya Protestan ya, dan saya itu mengalami perubahan hidup. Basic saya itu di HKBP. Dan saya Batak ya Kak ya. Terus ketika saya pelayanan di HKBP, saya pernah mengalami struggle di hidup saya gitu ya. Dan iman saya kepanggil lagi ketika saya bergerak menuju gereja karismatik, aliran karismatik. Nah, tapi untuk saya mau masuk lebih dalam lagi ke gereja karismatik itu, saya harus melakukan baptis ulang, yang mana notabene di gereja saya sebelumnya dan orang tua pribadi saya itu tidak menyetujui itu. Jadi untuk aliran karismatik ini sendiri, kita harus melakukan baptis ulang untuk bisa pelayanan di dalamnya gitu. Dan ini yang masih menjadi struggle di saya Kak, karena saya mengalami perubahan hidup itu ketika saya bergereja di gereja karismatik. Mau minta tolong dong sarannya Kak. Itu sih dari saya. Terima kasih Kak Elia. Oke. Sekarang pertanyaan saya begini. Apakah kamu sudah merasa imanmu sudah teguh di dalam baptisan yang kamu terima di HKBP? Kamu sudah teguh Pak, dengan iman melalui baptisan yang kamu terima di HKBP? Jangan bohong. Jujur kalau untuk di HKBP sendiri kan, saya itu dibaptis ketika saya masih berumur kurang lebih 2 bulan. Dan saya belum tahu apa-apa gitu loh Kak. Dan itu baptisan itu kecil mau besar itu nggak masalah. Baptisan itu bisa dimulai dari umur bayi 8 hari, itu bisa. Bukan masalah kecil besarnya. Yang saya tanya itu, apakah kamu sudah merasa penuh dan sudah merasa kuat di dalam iman yang kamu peroleh melalui baptisan di HKBP itu? Jangan bohongi dirimu sendiri. Kalau kamu sudah merasa kuat, jangan dibaptis lagi. Tapi kalau kamu belum, kamu malah terganggu, kamu malah tidak ada damai sejahtera, dan dengan dibaptiskan kembali, atau mungkin dengan dibaptis, kamu merasa bahwa, atau mungkin kamu punya pengetahuan, dapat pengetahuan, baptisan yang benar itu ternyata dengan cara begini, dan kamu merasa bahwa aku harus dibaptis, silahkan, itu urusanmu dengan Tuhan. Saya nggak bisa tentuin itu, karena kamu hanya yang tahu pergumulanmu itu, hanya kamu yang tahu. Tapi memang baptisan ulang itu nggak bisa. Baptisan ulang. Nah, masalahnya kamu menganggap nggak dengan baptisan yang kamu terima itu. Kamu nggak perlu jawab di sini. Kamu tanyakan sama dirimu sendiri. Memang baptisan tuh nggak bisa diulang. Hanya sekali. Manusia itu harus mati hanya sekali. Tapi apakah kamu merasa teguh dengan baptisan yang kamu terima itu? Atau kamu tidak menganggap itu dengan sebagai baptisan? Nah, itu urusanmu. Saya nggak bantu itu. Itu ya. Oke, thank you so much ya Kak Elia. Ya. Shalom. Shalom. Silakan Rafael. Halo, shalom Kak. Ya, salam. Silakan Pak.
Nah, ini Kak sedikit tanya satu kali aja, bisa kan? Ya, silakan. Kalau kan ini orang tua saya coba katanya aliran karismatik. Saya ini HKBP. Cuman saya mau nanyakan satu ayat Matius 6 ayat 5 Kak. Itu bagaimana itu Kak? Kan karismatik kan ada yang kayak bangsa. 6 ayat 5 Kak. Itu bagaimana itu Kak? Kan karismatik kan Matius 6 ayat? Ayat 5 Kak. Oke. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, lalu? Itu kan udah ada satu larangan Kak, tapi kok ada yang berkatanya kayak karismatik itu berdoa kayak berbahasa-bahasa roh gitu. Itu menurut Kakak sendiri benar nggak itu Kak? Iya, bahasa roh itu kan karunia roh. Dan kalau berbahasa roh itu harus teratur, tertib. Rasul Paulus berkata kalau digunakan dalam pertemuan jemaat harus bergantian. Bisa digunakan dalam pertemuan jemaat. Di gereja ya berdoa, di gereja ya dilihat orang lah. Nggak ada di gereja orang berdoa ngumpet-ngumpet cari ruangan sendiri, itu nggak ada. Ya kalau di gereja digunakan ya silahkan. Tapi kalau dia sengaja pergi ke pinggir jalan, dia teriak-teriak doa agar orang melihat dia berdoa, itu munafik. Gitu. Ya nggak ada salah dengan karismatik, tuh nggak ada. Tapi kalau misalnya orang-orang karismatik berbahasa roh gitu di gereja gitu, ya harus bergantian, harus teratur, nggak boleh ribut. Karena roh itu kudus, dia itu nggak memberi keributan. Itu memberikan damai, sejahtera, ketenangan. Itu yang roh itu anugerahkan. Kan damai. Gitulah, ya. Oke, siap. Makasih Kak. Shalom. Oke, shalom. Ya. Selidiki aku, lihat hatiku.